pembelajaran dengan baik. Baik, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan belajar hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita peroleh akan menjadi bermanfaat. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu ingin sedikit memberikan motivasi. Nah, kesuksesan itu tidak datang secara instan, tetapi melalui usaha, kerja keras, dan semangat belajar. Oleh karena itu, jangan kalian pernah sesekali bosan untuk belajar, karena ilmu yang kalian pelajari hari ini akan menjadi bekal kalian untuk masa depan kalian nanti. Baik anak-anak, apakah kalian pernah membaca artikel tentang pendidikan, kesehatan, atau lingkungan? Pernah, Bu. Oke, baik. Nah, menurut kalian, apa tujuan artikel tersebut itu ditulis? Untuk memberikan informasi kepada pembaca. Ya, betul. Nah, artikel tersebut dibuat untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada pembaca. Nah, materi yang akan kita pelajari pada hari ini itu berkaitan dengan memberikan informasi dan mempelajari dan penjelasan tersebut, yaitu teks eksposisi, seperti PPT yang Ibu tampilkan di belakang. Nah, tujuan teks eksposisi itu, yang pertama itu adalah memahami teks eksposisi, mengidentifikasi struktur, menjelaskan kaidah kebahasaan, dan menulis teks eksposisi sederhana. Nah, setelah pembelajaran selesai, Ibu berharap kalian itu dapat memahami dan menyusun teks eksposisi dengan baik. Sekarang silakan kalian menyimak teks yang akan Ibu bacakan ya. Judul teksnya itu pentingnya membaca bagi pelajar. Nah, pentingnya membaca bagi pelajar. Membaca merupakan kegiatan yang sangat penting bagi pelajar. Melalui membaca, seseorang dapat memperoleh berbagai informasi dan pengetahuan baru yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Selain menambah wawasan, membaca juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Seseorang yang rajin membaca biasanya lebih mudah memahami suatu permasalahan dan menunjukkan solusi yang tepat. Oleh karena itu, budaya membaca perlu ditanamkan sejak dini agar tercipta generasi yang cerdas dan berwawasan luas. Nah, setelah kalian menyimak teks yang Ibu baca tadi, apa topik yang dibahas dalam teks tersebut? Topik yang dibahas pada teks tersebut adalah pentingnya membaca bagi pelajar. Nah, menurut kalian, apa manfaat membaca yang disebutkan dalam teks tersebut? Menambah wawasan dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis, Bu. Oke, betul. Nah, mengapa budaya membaca perlu ditanamkan sejak dini? Agar tercipta generasi yang cerdas dan berwawasan luas. Oke, betul, betul sekali. Oke, sekarang ini gue akan menjelaskan tentang struktur teks eksposisi. Strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu ada tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Nah, Ibu ingin bertanya, menurut kalian bagian yang berisi pendapat atau gagasan utama penulis itu disebut apa? Tesis, Bu. Oke, betul. Nah, selanjutnya, tesis itu merupakan bagian yang berisi pendapat awal penulis mengenai suatu topik. Oke, pertanyaan selanjutnya itu bagian yang berisi alasan, fakta, dan penjelasan untuk mendukung pendapat disebut apa? Argumentasi, Bu. Ya, betul. Argumentasi itu berfungsi untuk memperkuat pendapat penulis dengan alasan dan fakta yang didukung. Nah, yang terakhir itu berisi penegasan kembali terhadap pendapat penulis disebut apa? Penegasan ulang, Bu. Ya, betul. Jadi struktur eksposisi itu terdiri dari 3
tiga yang Ibu bacakan tadi. Yang pertama itu ada tesis, yang kedua ada argumentasi, dan yang ketiga itu ada penegasan ulang. Nah, sekarang mari kita analisis teks yang telah kita baca tadi. Paragraf pertama itu termasuk struktur apa? Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Saya Bu. Oke, silakan jawab. Tesis. Benar, karena berisi gagasan ulang. Karena berisi gagasan utama tentang pentingnya membaca. Nah, paragraf kedua termasuk struktur apa? Saya Bu, Ya, masuk argumentasi. ya betul sekali. Karena berisi alasan dan penjelasan mengenai manfaat membaca. Baik, paragraf ketiga tadi yang Ibu bacakan itu termasuk struktur apa? Penegasan ulang. Betul, karena berisi penegasan kembali mengenai pentingnya budaya membaca. Nah, baik, sekarang kita akan membahas kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah kebahasaan teks eksposisi itu ada 4. Yang pertama itu menggunakan bahasa baku. Nah, yang teks eksposisi juga menggunakan fakta dan informasi yang jelas. Teks eksposisi juga menggunakan fakta agar informasi yang disampaikan lebih meyakinkan. Nah, baik, sekarang silakan kalian berdiskusi dengan masing-masing kelompok. Nanti Ibu berikan pertanyaan. Setelah berdiskusi, setiap kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya ke depan. Oke, baik, sekarang perwakilan kelompok silakan ke depan dan menyampaikan hasil diskusinya. Baik Bu. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Minat baca siswa saat ini masih perlu ditingkatkan. Salah satu solusinya adalah menyediakan lebih banyak bahan bacaan yang menarik dan membiasakan kegiatan literasi di sekolah. Baik, terima kasih. Jawabannya Ibu sangat baik ya. Sangat bagus jawabannya. Baik. Sekarang Ibu akan memberikan tugas. Tugasnya ini dikumpulkan di minggu depan ya anak-anak. Ya Bu. Tugasnya itu nanti kalian tulis sebuah teks dengan tema pentingnya literasi bagi pelajaran. Ya Bu. Nah, teks yang kalian buat itu harus ada 3 ini, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang ya. Iya Bu. Gunakan bahasa baik dan yang benar. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, siapa yang dapat menyimpulkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini? Saya Bu. Oke, Isma silakan. Jadi hari ini kami belajar tentang teks eksposisi. Struktur teks eksposisi terdiri atas tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Teks eksposisi bertujuan memberikan informasi dan penjelasan kepada pembaca. Oke, betul. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa teks eksposisi merupakan teks yang berisi informasi atau penjelasan yang disampaikan secara logis dan sistematis. Struktur teks eksposisi itu terdiri dari yang 3 saya sampaikan tadi, yaitu tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Baik, terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian selama pembelajaran berlangsung pada hari ini. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.